Saya mimpi bang itu bang. Mimpi ada cewek cantik kayak ratu, cantiknya bukan abang. Kostumnya gimana? Kostumnya Di tuh mimpinya gitu. di mimpinya ya kayak pekan ratu gimana sih? Oh, tempo dulu kerajaan gitu. Ada mahkota di sini. Cantik banget bang. Mimpi, nah pas sakitnya ini, saya mimpinya itu dicekik sama King Kong gede. Cekik nih, King Kong. Tunggu, berarti tisu lagi posisi basah ditempelin, Nah, langsung kering, kering, panas ya? panas. Ya, Aneh kan? seperti dikeringin gitu ya. Orang yang cekik sini aja panas bang. Di nama saya juga panas. Ini gitu ya. Ini panas di sini panas. Di situ saya mulai. Pada saat itu kan saya kerja kan waktu itu kan. Saya nggak kerja, puasa atau saya puasa kan gitu kan. Walaupun sakit. Iya, walaupun sakit saya Ngomong-ngomong, puasa. masih ada foto-fotonya nih waktu sakit. Hilang bang. Oh, sayangnya hilang ya. Memorinya kan waktu itu ke eskalator bawah. Oh, Tapi ada foto KTP itu kok, foto saya waktu sakit. fotonya cuman nggak kelihatan ininya ya. Jualan-jualan gini. Iya, dan Gondrong. Iya, para kanca apa? Itu saat beliau sakit ini itu sangat kurus kering dan Orang sih. seperti nggak ada harapan gitu mukanya Iya. itu. Dan ininya lukanya ini sangat besar sekali gitu di sini, dan kalau orang yang nggak kenal atau apa tuh ngeliatnya tuh geli gitu ya. Iya, kalau orang yang nggak Itu ada bau di situ bang. Oh, bau kan tuh itu. Ada borok, maksudnya borok. Para kanca Misteri Timur Bumi, kali ini di studio Misteri Timur Bumi kehadiran seorang narasumber yang memiliki pengalaman pernah punya suatu penyakit yang menurut beliau itu adalah penyakit yang misterius yang durasinya sangat lama, yaitu bertahun-tahun, bisa sampai 2 tahun lebih seperti itu para kanca. Dan mungkin dari sisi medis pun ada penjelasannya, tapi ada hal-hal janggal yang dirasakan oleh beliau. Kita langsung saja berkenalan dengan beliau, yaitu Kang Trisna atau biasa dipanggil Eno. Apa kabar? Ya, kita akan mendengarkan kisah dari Kang Trisna ini. Gimana kisahnya? Kisi-kisinya itu Tentang apa? Penyakitnya seperti apa? penyakitnya itu aneh lah pokoknya. Aneh ya? Kayak borok gitu sih gimana sih bang? Oh, luka gede. Mana gitu. Udah di sini iya. ya gitu. Oh, di dada ya. Ada. Terus. Setelah gitu, nah kenapa setiap ada kejadian tuh hari Jumat gitu? Oh, salah satu yang janggalnya sering mengalami kejadian Dari sepanjang- pas hari Jumat. selalu di hari Jumat. Iya. Jumat. Dan banyak sekali hal-hal janggal tentunya Iya. berarti ya. Dia yang dipertanyakan ya. Iya, yang susah untuk dijelaskan lah gitu ya. Iya gitu. Baik para kanca, kita langsung saja mendengarkan kisah utuhnya yang sangat epik sekali, yang jangan sampai di skip karena ini sangat luar biasa kisahnya. Banyak juga sesuatunya di sana nanti kita dengar gitu, karena sebelumnya tadi kisi-kisinya udah beliau kisahkan kepada saya. Dan para kanca, kita langsung saja mendengarkan kisah utuh perihal penyakit misteriusnya Kang Trisna ini. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Bapak Pertiwi, Kula Angin, Sakang Pahan, Sarinane, Sawi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Gimana ceritanya? Dari awal sekali, dari awal sekali. Jadi dari awal itu sebenarnya itu saya di satu apa punya kelebihan ya, bisa ngeliat gitu selain Oh gitu. dari Udah kecil sering. tuh. Oh, dari kecil tuh udah merasakan. Iya,
kayak misalkan awal pertama ngeliat itu di atas itu maghrib nih ya, pas hujan turun itu di atas ada pocong bang. Pertama banget tuh, Pertama, banget ya. lihat. 3 Umur berapa kira-kira? SMP kalau nggak salah itu. Oh SMP ya? SMP itu nggak salah tuh, SMP kelas 1. Pertama banget sadar itu, bisa ngeliat itu ya? Iya, Terus. karena saya langsung nanya, kan saya dekat sama nenek ya. Saya nanya ke nenek itu pas saya mau wudhu kan, biasanya kan wudhu itu kan hujan tuh ya, air hujan. Jadi saya kalau dulu tuh mau wudhu itu pas hujan itu saya nampung air bang. Oh, Jadi nampung genteng tuh. air hujan. Nah dari genteng kan turun ke Emang bawah. nggak ada air? Maksudnya nggak ada? Dulu tuh zamanan saya itu kalau mau ada air tuh sumur bang. Sedangkan kan ngambil itu airnya hujan. jauh gitu ya? Iya, Ada lumayan jarak. kan? Iya. Sedangkan itu hujan, jadi jadinya kan apa? Kita ambil air hujan aja tuh. Kita wudhu di situ, nggak sengaja sih itu ya, wudhu. Maghrib nih ya? Maghrib ya, saya nggak sengaja. Saya lihat ke atas, itu ada pocong bang 3 Di atas di atas rumah. Oh, di atas rumah. Kan rumah saya, di atasnya ada rumah lagi kan. Oh, Cuman di itu rumah tuh kosong bang. Oh, itu bentuknya perbukitan gitu ya? Iya kayak gitu Ada- katanya. Nah itu tuh rumah tuh kosong, nggak ada penghuninya, memang kosong itu. Oh, di rumah itu ada? Iya. Terus? Di jendelanya lagi, kan ada jendela tuh Di dalam, di luar? di luar. Di luar Jadi dia nongol gitu. 3. ada 3. Tiga. Terus. Jadi itu kan saya tanya dong sama emak, kan saya bilangnya emak ya. Tapi saat Nenek. itu panik nggak, takut nggak maksudnya? Enggak. Saya cuma bilang, emak itu apa? Kata gitu kan. Saya tanya. Cuma waktu itu langsung, udah. Masuk aja masuk. Dia bilang gitu. Ya udah gitu kan saya, ya udah biarin aja kan gitu kan. Namanya juga, saya sebenarnya sih nggak takut kayak gitu sebenarnya sih. Karena kan memang dari nenek ini udah diajarin kayak, sebenarnya saya pengen banget itu bang, kayak apa? Kayak bisa melihat kayak gitu kan, kayak bisa ngobatin. Oh, dari dulu Itu memang dari dulu. ada obses ke sana ya. Nah, karena kan kalau di keluarga saya kan yang bisa seperti itu kan nenek sama bapak. Oh, sama keturunan berarti. Ya, tapi saya lebih deketnya sama nenek gitu, dibanding bapak kan gitu. Oh, Jadi kalau ada apa-apa, saya pasti suapnya ke nenek. Kayak misalkan pengen ini, tadi kasih tuh sama dia. Nih, lu amalin ini. Puasa Senin Kamis, gitu kan. oh, dari umur segitu sudah sering SMP, itu saya menjalani SMP. itu. Iya. SMP itu saya kasih sama nenek nih kan. Puasa tuh Senin Kamis. Ntar udah beres, ada lagi amalan ini ya, gitu ya. Oh, dari nenek ya. Dari nenek gitu. Dari nenek udah gitu. Nah sempat saya puasa 40 hari bang. Puasa 40 hari. Tapi maksudnya pagi itu terus buka Iya. kayak biasa. Oh, Puasa 40 hari, terus gak batal wudhu 40 hari. sempat di jalan. SMP itu, Bang. Iya. Di teman sekolah saya nggak cerita. Saya Jalanin baru aja. itu doang cerita nih di sini. Nggak pernah saya cerita. Berarti SMP kelas 1 tuh udah Kelas 2 saya itu. Pas saya puasa wudhu menjalani itu. itu. Pas 2. Saya Berarti masih- udah sering ke rumah saya dong waktu itu ya? Iya dong, SMP udah sering. Iya, lah. iya. Udah sering nongol lah Iya. gitu ya, walaupun Nongol, enggak. benar. Terus, Itu. terus. Makanya kan dipertanyakan kan. Saya tuh nggak mau megang cewek. Kan itu pertanyaan, lu kenapa sih kan gitu. Iya. Kan kalau megang cewek batal kan. Oh iya, jadi Nggak boleh dong. duduk lagi. Nah, ini saya sering ke kamar mandi. Kan kalau ditanya, lu kenapa sih ke kamar mandi mulu kan gitu. Enggak. Tapi saya nggak pernah saya ngasih tahu. Enggak aja kan gitu. Terus. Nah saat itu kalau boleh tahu, kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Saat itu yang lagi diamalin apa? Dan waktu itu udah amalin itu, jadi gini, saya pernah ngaji dari guru saya, itu amalan tosaf dijalani. Jadi ada ceritanya gitu, cerita dulu itu, ini koreksi ya kalau saya salah ya. Jadi dulu itu ada cerita di mana ada suatu cewek yang mau diperkosa, itu tiba-tiba ada yang nolongin bang, ada yang lempar kaki bakiak. Di situ saya tanya guru saya, emang apa sih? Dikasih tahu, beliau ini dulunya pernah ngamalin 40 hari nggak batal wudhu atas abdul qadir Jilani. Dan saya tertarik dong. Iya, Saya iya, tuh iya. orangnya tertarik dengan hal seperti itu. Saya tertarik bang. Tertarik. Saya Dari pengen dulu gitu. berarti Iya. Kok saya coba. Terus lanjut. Tapi itu ya namanya kita udah coba 40 hari itu buat wudhu, ada yang tahu nih kan. Tapi efeknya emang baik gitu.
Ya namanya wudhu ya pasti baik lah Iya, gitu ya. bersih kan. Malah saya sempat bilang kayak gini. Dulu saya punya teman yang banyak jerawatnya, maaf ya di sini ya. Banyak jerawatnya. Dia udah bilang ke mana? Udah berobat kesana kesini, tetap gitu doang. Saya cuma bilang, coba deh udah 40 hari. Saya cuma bilang gitu. Bisa nggak Jangan ngomong batal 40 hari? wudhu 40 hari. Dan itu pun ada amalannya dong, mesti ada Ya, ada, zikiran ada, atau apa. ada Terus. amalannya. Ya gitu udah beres. Nah, saya tuh di dalam keluarga saya itu istilahnya orang yang diharapkan untuk jadi penerus, Bang. Oh iya, paham. Ngerti nggak sih? Iya. Kan harus ada penerus nih. Iya. Siapa nih penerus saya kalau saya bilang nggak ada kan gitu Iya, ya. betul. Nah itu saya. Dan tapi saya nggak bokap sama nenek, Oh, sama nenek. sama nenek terus. Jadi kalau ada apa-apa sih kasih sama nenek. Gitu. Pernah juga apa namanya? Kalau ada yang kayak ada yang kemasukan gitu ya, kemasukan ya saya nangani itu bisa. Langsung sembuh gitu, menghilangkan gitu ya. Iya Mela. Tapi itu saya yang anehnya itu pasti dikasih tahu, Bang. Lu harus gini gitu. Oh, cara nyembuhinnya ada yang ngasih tahu. Ngasih tahu. Semacam bisikan atau gimana? Iya. Ngomong gitu. Jadi gini, Enggak, maksudnya nongol gitu, ada sosok yang nongol gitu atau gimana? enggak ada yang ngomong. Tapi Terkadang kalau saya nggak denger, orang yang kesurupan itu ngomong ke saya. Jadi seakan-akan tuh masuk ke dia nih. Ngasih tahu. Iya. Bacain ini jang, kayak kursi atau enggak ini. Nanti sih bacain bilang. Iya gitu. Tahu ya, itunya kan hilang tuh. Itu plus sekaligus tahu nggak siang masuknya apa gitu, enggak ya? Enggak sampai situ ya. Masuk apa nih? Yang kerasukannya tuh, yang ngerasuk tuh apa, maunya apa itu tahu juga. Kadang-kadang gitu kan ada yang mau jawab, ada yang enggak. Bang. Oh iya. Tapi yang ngasih tahu itu saya tahu itu siapa. Itu Oh, sosok yang tahu, ya. bisikin noknya tahu Iya. gitu ya. Itu orang yang dampingin selama ini gitu. Iya, tentunya kenal ya pasti. Iya pasti kenal. Ya. Masih merinding dulu. Iya Terus lanjut. Ya, jadi kalau apapun nih pasti saya alihan dulu ke dia. Gitu. Kayak misalkan mau ada yang kesurupan misalkan, terus manggil saya gitu. Dari jalan pun udah kerasa itu, Bang. Dari jalan. Ya kan ada telepon nih, no ada yang kesurupan nih di sini. Oh siapa? Oh itu ke sana. Itu di jalan tuh udah merinding. Oh, udah kerasa beda. Ada koneksi lah gitu. Iya. Nah, itu Kebayang. gitu kan. Dan itu masih usia belia ya, usia SMP itu. SMP. Usia SMP itu, Bang. Iya. Apapun itu saya lakuin itu, ada amal ini saya sikat. Karena memang obses ke sana juga Iya ya. sih, saya emang dari dulu tuh nontonnya kayak gitu, kayak apa sih, interaksi Misteri. itu kayaknya asik sih, seru sih Iya, gitu kan. iya. Udah gitu, udah gitu. Nah mulai dari sini kan kita kan ke rumah abang nih ya, Ya, sering nongkrong ke rumah abang kan gitu kan. Iya. Nah di rumah abang juga nih ada nih rumah abang nih. Oh, pas ke situ Ada di rumah abang. Jadi pas pertama saya lihat itu ada ini, Bang, ada suara, Bang, tak. Itu lagi nginep di Ya, rumah posisi saya saya. lagi nginep di rumah abang. Oh, terus. Saya sama teman saya nih sih. Iya. Enggak, jadi Eno ini, Kang Trisna ini dulu waktu umur belianya itu sering nongkrongnya di rumah saya gitu ya. Jadi memang karena banyak anak-anak gitu yang seusia mereka pada nongkrong di sini gitu. Dan ya baru kali ini ada yang menceritakan hal seperti ini nih. Coba lanjut. Ya gitu, jadi saya kadang nggak tidur tuh, Bang. Coba tidur. Nah teman saya ini sharing kasih tahu saya, "Mama bangun, dengar nih suaranya." Gitu. Suaranya tak. Oh, temennya Eno juga Tahu denger. Itu dia yang pertama dengar dia dulu. Iya. Terus bangunin saya. Tahu. Saya lagi tidur kan. Iya. Saya bangun cuma gitu, apalagi juga gitu mah bensin, saya bilang gitu kan. Iya. Gitu lagi dong. Dia bilang enggak bukan, bangun gitu. Nah akhirnya kan saya, yaudah deh kita lihat gitu kan. Kita lihat tuh di dapur, wastafel, terus tinggi besar, Bang. Oh, disamperin. Dinding gua ini Iya, nembus gitu ya. nggak kelihatan mukanya. Ya jadi setengah doang gitu ya. Iya setengah. Terus apa? Saat itu apa? Langsung reaksinya apa Ya gitu? biasa aja lah, Bang, saya. Cuman yang iya. teman saya ini kabur ke rumahnya. Takut. Iya. Dia kabur. Terus sialan saya tidur sendiri. Udah akhirnya gitu biasa aja gitu. Tapi si itunya masih tetap ada. Saya nggak ngeliat lagi. Sosoknya.
maksudnya? Oh, Ada, pas saya pulang juga masih ada gitu. Cuman pas saya balik, ya udah balik pokoknya lagi, tinggalin ya aja udah, gitu ya. Kan nggak bunyi lagi gitu. Iya, Tak, iya. tok yang nggak bunyi lagi. Oh. Udah enggak. Akhirnya saya tidur lagi, saya lanjutin tidur, cuma saya pulang. Karena takut dia. Iya iya iya. Seru lagi ya bang di sini bang. Ceritanya ada yang makan bang. Di sini. Rumah abang ini. Kan bawahnya itu bambu ya. Iya iya. Belakangnya itu bambu kan. Belakangnya bambu. Jadi itu ada yang suara makan. Oh kayak ngunyah. Kayak gitu. Iya. Malam-malam itu bang. Jam 12 asalnya dari belakang rumah. dari belakang. Jam 12 malam Jumat. Logika siapa ini yang makan ya? Kita cuma ngedengerin doang. Oh tahu dia udah gitu. Samperin nggak saat itu? Enggak ya. Udah sampai Ya, dia cuma nengok doang. Melihat, tapi ya nggak ada. Nggak ada. Cuma ada suara. Iya. Ngap kayak gitu. Kan aneh gitu. Siapa yang makan coba? Siapa yang makan tengah malam? Oh iya kan. Siapa yang makan gitu kan? Kayak gitu. Lanjut. Kan karena saya orangnya yang biasa aja lah gitu kan. Pada Iya, saat iya. itu tuh saya benar-benar nggak takut bang sama mau seperti itu. Nggak Karena apa-apa. memang obses juga kan dari Iya. kecil gitu ya. Jadi ya udah biasa aja Iya, gitu. iya, biasa aja. Biasa aja gitu. Nah waktu itu saya udah kayak gitu. Saya sebelum kita ke warnet ya. Saya belum sakit itu saya main bang ke rumah teman bang gitu bang. Pada saat itu lihat ada orang yang kesurupan bang dari pagi sampai malam. Cewek Kesurupan dari pagi, capek banget. dari pagi sampai malam nangis dulu kan. Iya, iya. Nah kebetulan saya lagi main di rumah teman situ. Di 10 malam itu kalau nggak salah. Terus. Saya tanya kenapa bang? Dia kesurupan katanya dari pagi sampai malam. Saya tanya dong. Udah panggil Ustadz belum yang di sini kan? Udah ah, cuma dikasih ini doang apa namanya air doang kan gitu. Tapi itu kayak gitu. Ya, saya kesian dong bang. Iya, benar. Udah akhirnya saya coba dong. Saya coba ya saya bilang gitu kan. Udah akhirnya saya coba sempat berapa menit gitu susah keluar kan. Tapi alhamdulillah akhirnya keluar gitu. Tapi akhirnya keluar ya. Keluar. Berhasil lah. Cuman gitu. dia nggak ngomong apa-apa, cuma dia sakit doang, sakit sama sambil nangis gitu. Kan kadang orang yang seperti itu kan ada yang mau diinteraksi, ada yang enggak kan. Oh iya, hanya Ada yang diem. muka, Iya, ada yang muka, ada yang enggak. Jadi kesian seorang ini capek kan gitu kan. Iya, betul. Akhirnya udah dikeluarin gitu, ya udah saya kasih minum gitu. Buat minum dia terus buat apa sih nginin ke ininya, ke lantai gitu. Sambil baca-bacaan gitu. Nah kayak gitu tuh sering sih bang dulu mah gitu yang kesurupan Sering malam-malamin gitu ya. Iya kan. Terus begitu masuk ke ininya, masuk ke apa namanya? Kejanggalan yang sebelum sakitnya gimana? Itu kurun waktunya masih lama lagi tuh ya. Selama itu pas kejanggalan sakit itu saya kebenaran itu kerja di warnet itu. Oh, saat itu Lagi tuh. jadi warnet. Saya mimpi banget itu bang. Mimpi ada cewek cantik Cewek cantik. kayak ratu. Cantiknya bukan main bang itu cantik. Cewek. Kostumnya gimana? Kostumnya Di tuh mimpinya gitu maksudnya. di mimpinya ya kayak pekan ratu gimana sih? Oh, tempo dulu Iya. kerajaan gitu. Ada mahkota di sini. Oh iya. Cantik banget bang. Kan rumahnya pinggir-pinggir kali tuh. Iya. Ya kan? Iya. Pas saya mimpi, dari mimpi saya gini. Saya nutup krek. Dia tanya nama saya. Nama kamu siapa? Itu di mimpinya. Iya. Oh iya, terus. Saya bilang dong, tapi saya nggak buat nama asli. Sebetulnya Eno saya bilang gitu. Udah tuh. Dari mimpi gitu saya tanya nih ke abang-abang yang katanya bisa gitu. Bisa Oh, ngeliat. setelahnya, besok-besoknya gitu. Saya tanya nih, bang, kemarin dong mimpi di situ ada cewek bang cantik kayak putri, saya bilang gitu kan. Di mana di situ? Dia cuma ketawa gitu. Iya. Terus saya bilang ini, lu mau nggak pakai dia? Mau apaan bang? Ya itu tandanya batu dia suka malu, saya bilang gitu. Kata dia, lu mau nggak nikah sama dia? Ya nggak mau lah. Iya. Masa nikah sama jin, saya bilang gitu. Iya. Saya diledekin gini bang. Tapi lu kalau mau nikah sama dia apa-apa aja dikasih lo sama dia. Ya enggak lah, masa iya sih gitu kan. Ya nggak mungkin lah. Dari situ udah gitu saya mimpi lagi tuh bang. Oh, setelah itu. Mimpi, nah pas sakitnya ini saya mimpinya itu dicekik sama kingkong gede. Cekik nih, kingkong nih, gitu.
awalnya kecil di sini. Oh, setelah mimpi itu ada Ah, benjolan. benjolan. Mimpinya dicekik, ada benjolan di Nah, leher. benjolan masih kecil tuh. Iya. Terus Kalian saya tuh ini sini bondokan gitu kan. bondongan. Nah, Bondongan saya tuh bengkak di leher gitu tapi ya. kecil bang, kecil. Iya. Nggak gede kayak gini enggak. Segede kelereng enggak? Kecil gitu di sini. Sampai ke bola lah gini kan. Oh iya, benar. Itu Pada obatnya. saat itu kan nggak terlalu sakit kan. Tapi kok yang makin anehnya itu dia makin absesnya ke bawah gitu. Oh, bengkaknya ke bawah. Nah, bakal ke bawah. Tapi benjolnya di sini, bengkaknya ke Ini bawah. ke bawah gini. Berarti rute cekekan itu ya, Ya. seperti rute Ya. tangan cekekan Ya, itu. Ya. ke bawah gitu kan. Tapi secara pelan-pelan gitu. Iya, iya, iya. Tiba-tiba di sini aja nih. Tek gitu. Oh, di sini juga Nah. nongol juga akhirnya. Kan dari atas ke bawah Iya, kan. dari atas. Tek di Iya, sini. kayak rute tangan lah ya gitu Nah, ya. iya, di sini terus udah tuh. Nah, pada saat itu saya nggak mau berobat kan ke dokter kan. Terus saudara saya bilang, yaudah berobat aja di ini, di apa? Ada tuh di ini di Jampang kata dia gitu kan. Ada obat herbal kata dia. Herbal gitu. Oh, kan. alternatif Ya, ya. alternatif gitu. Saya berangkat lah ke sana kan. Terus ke sana. Tapi di sana tuh nggak dikasih obat cuma itu doang. Apa? Daun-daunan nggak sih? Oh, Yang iya, bujak-bujak iya, gitu. iya, iya. Nah, Nanti- pokoknya tradisional. Ah, lah di gitu. sana nanti kamu tancapin di sini ya, gitu kan. Oh, ditempelin. Tempelin gitu kan, ditempelin kok makin ini bang, kayaknya mungkin alergi ya atau apa gitu bang. Jadi Gatal. gatel-gatel gitu di sini. Oh, malah ngaco. Iya gatel-gatel, Iya, malah gatel-gatel gatel-gatel. di sini, gatel-gatel terus abses dia, Membengkak. bengkak gede sih ini, abses. Nah cuman yang jadi pertanyaan teman itu, ketika teman main itu ditanya, dia ngomong gini, coba lu duduk ke sini, duduk ke situ. Nah kasih tisu nih bang, pakai RS begini, tempelin ke saya. Itu langsung tisunya langsung kering bang. Si tisu yang dikasih es batu panas apa es Dingin. itu langsung kering. Kering. Saya tanya, lu punya ini nggak, punya masalah nggak atau pernah melukain orang nggak dulu katanya? Ya enggak lah, saya bilang nggak pernah. Tunggu, berarti tisu lagi posisi basah ditempelin Nah, langsung kering. Kering. Panas ya. panas. Ya, Aneh nggak? seperti dikeringin gitu ya. Orang ngecek di sini aja panas bang. Di nama saya juga panas. Ya begini gitu. Iya, iya. Ini panas di sini panas. Dari situ saya mulai. Pada saat itu kan saya nggak kerja kan begitu kan. Saya udah nggak kerja. Puasa tetap saya puasa kan gitu kan. Walaupun sakit. Iya, walaupun sakit, saya Ngomong puasa. masih ada foto-fotonya waktu sakit. Hilang bang. Oh, sayangnya hilang ya. Memorinya kan waktu itu ke eskalator ke bawah. Oh. Tapi ada foto KTP Iya, itu iya. ke foto saya waktu sakit. Fotonya cuman nggak kelihatan ininya ya. Jualan juga gini. Iya, dan gondrong. Iya, para kanca apa? Itu saat beliau sakit ini itu sangat kurus kering dan Orang sih. seperti nggak ada harapan gitu mukanya Iya. gitu kan. Dan ininya lukanya ini sangat besar sekali gitu di sini, dan kalau orang yang nggak kenal atau apa tuh melihatnya tuh geli gitu ya. Iya, kalau orang yang nggak Nah, itu agak bau dikit bang. Oh, bau Kan juga itu. agak borok, maksudnya kan borok. Iya. Maksudnya kan agak Dan itu besar gitu, besar. Lukanya itu ya geli lah kalau orang yang nggak kenal mah gitu Iya, ya. geli gitu. Karena kan serba salah, mau ditutupin kegesrek-gesrek sakit ya kan, dibuka orang geli gitu ya. Tapi kan nembus di sini nih. Nembus, kalaupun pakai baju juga nembus kan, basah air. basah gitu. Lanjut. Nah udah kayak gitu tuh. Nah saya nih jadi hari Jumat itu bang, kenapa saya bilang aneh hari Jumat? Ketika saya mau sholat, saya kan mandi dulu. Sholat Jumat. Jumat, saya mandi dulu. Nah dalam mandi itu saya Saya ngomong yang tadi mimpi juga Jumat tuh berarti ya? dia Selalu Jumat, itu awalnya pun Jumat kalau ya? nggak malam Jumat Iya, Itu. kalau nggak malam Jumat pasti. Selalu itu kejadian. Terus habis itu Nah gitu saya mandi, keadaan ini belum makan nih. Terus saya mandi, saya ngambil ini bang apa? Sarung, baju koko, kan rumah atas nih. Sedangkan saya selama sakit itu rumahnya saya di bawah. Oh, nggak tinggal di atas. Iya, jadi yang ngurusin tuh sama nenek saya. Oh iya. Terus. Nah, saya ke atas tuh tante saya nih, dia bilang gini ke mama saya, manggilnya kakak kan. Kak, kok si kayak bukan Suno ya?
lain katanya. Kayak bukan no lain. Ganteng banget kata dia. Oh malah tampak lebih Iya. charming ya. Iya, ganteng banget kata dia. Oh masa sih kata dia bilang gitu kan. Iya iya. Iya. Nah tante saya itu bisa ngeliat juga bang sama bang. Pokoknya ada keturunan lah gitu Iya, ya. keturunan kayak gitu. Udah saya ngambil itu, saya ke rumah nenek saya. Niatnya sih mau izin kan, Iya. ke nenek saya. Mak mau sholat Jumat kata gitu kan. Saya Hmm. bilang, udah makan belum? Kata gitu kan. Oh. Belum, makan dulu. Yaudah. Pas saya makan, saya kan lagi duduk kan. Duduknya tuh di ini bang, di kasur. Saya duduk ini. Hah? Kasur. Itu udah sholat Jumat. Belum. Oh belum sholat Sebelum sholat Jumat, Iya, mau iya. berangkat Tapi sholat Jumat. udah mau berangkat. Udah pakai siap-siap. kopea, udah Oh, pakai iya. gitu kan. Ke samping gitu kan. Nenek saya ngambil nasi buat makan. Saya tiba-tiba jatuh. Jatuh gitu kan. Jatuh gitu. Pas saya mau duduk, itu ada yang kayak ada yang ngalangin gitu. Ada yang nahan. Iya. Terus saya gitu saya bilang. Saya teriak pun nggak bisa. Ada di situ rame tuh kan. Atau saya bilang, saya pada ngumpul tuh bang, nenek saya gitu kan. Oh Akhirnya maksudnya tetangga-tetangga saudara-saudara gitu. adik saya udah pada nangis di situ bang. Tunggu, tapi enoknya ini apa sadar di situ? Setengah sadar waktu itu saya. Oh. Saya ngeliat kejadian tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi nggak ada orang Iya. banyak. Enggak, jadi pas saya itu tuh saya langsung dibacain tuh sama nenek saya. Bacain, nggak tahu baca apa ya, saya kan nggak dengerin kan. Dengerin sih nggak dengerin, cuma nggak ini bang, nggak tahu dia ngomong apa gitu, ngerti nggak sih? Oh iya iya, ngegaung nggak jelas lah Iya. gitu ya. Iya. Cuma saya tahu gitu, dia lagi Dia bacain, lagi bacain. gitu. Jadi gitu, tangan saya gini bang, kayak minta ampun. Oh. Tapi Iya. sadar gitu. Sadar, Iya. saya ngeliat nih Iya, siapa lagi sih ngeliat. Tapi gini kayak Iya. minta ampun ampun. Nah, gue itu gitu. Udah Pas berapa- nenek lagi bacain tuh. Iya, saya bacain, udah kayak gini lama kayak gini, langsung tuh hilang tuh. Oh biasa lagi. Biasa lagi saya sadar kan, tapi saya tanya, tadi kenapa? Ya, nggak tahu. Saya bilang. Itu udah pernah nangis bang, udah pernah nangis, Dan kondisi itu udah sakit ya, udah Sakit, parah tuh ya, lagi parah ya. masih sakit. Kan makanya kan pada saat puasa itu saya jujur aja saya mikir udah nggak ada harapan nih kayaknya gitu kan. Pas sakit itu, Iya. pas puasa itu. Bang kali puasa itu saya nggak walaupun Oh itu pas bulan puasa ya, bulan Iya. Ramadan ya. walaupun pas nenek bilang apa, gue masuk puasa, saya kan puasa. Iya. Bahkan saat itu waktu itu saya ini ngaji di situ bang, di masjid sendirian. Oh tadarus. Dari 10 sampai sahur Sendirian. sendirian saya. Karena di mindsetnya sudah tidak ada Nah, iya, harapan. benar kayak gitu. Pokoknya kan dia namanya masjid ya, ada lah yang kayak lebat, Iya. gitu. Caranya waktu itu udah tuh. Akhirnya mama saya kan selalu bilang nangis gitu kan ke saya kan. Kamu sayang kan sama mama gitu kan. Kalau saya udah kita berobat ke dokter gitu. Dan itu pun lama prosesnya, saya nunggu berapa tahun tuh baru mau. Karena Eno nggak mau ya. Saya nggak mau. Oh, iya. Saya nggak mau berobat ke dokter, Iya, saya iya. nggak mau gitu. Tapi akhirnya ibu bilang saya nggak sama mama. Gitu. Karena kan pemikiran saya, ini sakit biasa juga, juga sembuh lah Iya, gitu iya. kan. Udah diobatin ini, saya bilang gitu Iya. kan. Terus, Tapi ya saya mikir lagi ya kesian nyokap gitu kan mama kan. Kesian. Udah akhirnya saya berangkat ya udah mah, udah. Nah pas kejadian itu operasi kan hari Jumat bang. anehnya itu nggak direncanakan memilih harinya atau hari Jumat. Gitu. Hari Jumat datang ke rumah sakit, daftar gitu kan, daftar. Jadi gitu masuk ke dokter, coba lihat ini dok, udah ntar habis Jumatan ya, langsung masuk katanya gitu kan. Udah akhirnya saya sholat dulu kan situ kan, sholat Jumatan udah langsung masuk, langsung dimulai trek Dibius enggak? di bus ini doang. Oh dibius lokal. Tapi saya nggak mau ngeliat itu bang. Di kayak dibesar gitu, seret itu keluar darah semua bang, bos. Darah keluar semua, keluar. Iya. Karena kan itu luas banget ya, luas tuh bengkok. Darahnya tau nggak bang? Banyaknya segimana? Abang tuh kobokan ini, kobokan apa sih? Oh, Air buat makan gitu nasi itu padang. dua kayak gitu. Oh, dua mangkuk gitu. Udah gitu. Terus. Udah tuh udah beres, tapi nggak diinin bang, nggak dijahit.
Iya. klaim tempel. Iya, Karena masih ada sisa di karena sini kan kan. buka juga itunya. Masih ada sisa katanya nanah di sini, Iya. dan nanah itu harus dikeluarin gitu. Hmm. Di sini ada nanahnya kan di sini. Hmm. Nanahnya terus kalau mau tidur juga harus tengkurap gitu. Oh, di samping-sampingnya ya. Di Iya. samping-sampingnya. Pokoknya kalau diginiin keluar nih nanahnya. Keluar. Karena kan bolong di sini kan. Iya, iya. Keluar di sini deh. Bekas disobek itu ya. Nah udah kayak gitu tuh, ada beres kayak gitu. Hari Jumat juga bang kejadiannya. Apa tuh? Pada beres nih ya, ketika saya udah lumayan agak pulih lah gitu kan. Saya habis sholat Jumat ke rumah nenek, ngobrol gini biasa. Heeh. Ini nenek saya almarhum, ini om saya. Ngobrol biasa gitu kan, hari Jumat tuh. Saya masih pakai sarung loh, pakai sarung waktu itu. Ngobrol. Terus lagi ngobrol dengan saya lagi jam gini, itu bau sampah. Di rumah nih. Oh sampah nih. Ya. Pas kita ngomong bawa sampah, dia langsung ketawa. Ih, Siapa? nenek saya yang suka. Terus. Jadi tuh saya dikasih taunya sama nenek saya bahwa nggak tahu di warnet, nggak tahu di apa ya. Kan ada warnet kan di jurang sini jurang. Katanya sih penunggu situ suka sama saya. Iya, berarti kan nyambung sama yang pertama tadi ya, yang nanya ke abang-abangan di Iya. warnet itu. Takutnya saya nolak dia marah. Iya. Gitu, Bang. Oh, dari kesurupan itu penjelasannya seperti itu ya? Iya. Kayak gitu. Jadi pas kok anehnya kok Jumat gitu. Jumat mulu gitu. Iya. Pas udah kesurupan. Dapat penjelasannya itu di hari Jumat gitu ya? Iya. Penjelasan. Jumat. Nah, pas udah gitu kesurupan nih nenek saya ingin saya keluarin, udah biasa aja gitu. Iya. Nah di bio di situ cerita, Apa katanya? dia bilang gitu, itu sebenarnya ada suka sama kamu katanya gitu. Di situ siapa mak kan gitu kan. Pokoknya adalah intinya bukan manusia, dia bilang gitu kan. Iya, berarti nyambung. Jadi sama kalau abang-abang. kemana-mana tuh dia suka apa? Suka ngikutin gitu, suka ngikutin. Dan Karena mungkin yang saat suka. itu karena secara gamblang nolak ke yang abang-abangan bilang itu, mungkin ada marah mungkin ya. Ya bisa jadi itu kayak gitu. Bukannya mengutus dengan kalau disambungin sama mimpinya itu dicekik itu ya. Terus jadi kayak gitu. Nah, setelah tindakan gimana? Setelah tindakan, Kalau tidak kata dokter sih ini gini bang, kan bisa sama dokter kan. Kata dokter, satu kalau minum, kurang air putih. iya. Kalau dokter bilangnya sih medisnya itu ini getah bening, kelenjar getah bening. Nih, Nah udah tuh. Terus yang kedua, tadi kan satu kan kurang minum kan, makannya nggak teratur, Iya. kena angin malam. Nah situ juga nggak langsung sembuh bang, ini enggak. Dia ronsen lagi kan, Iya. ronsen lagi ternyata kulitnya kena. Kulit. Mau masuk Kulit paru-paru dalam. itu. Iya. Oh, udah masuk. Pantesan kurus banget ya. Aku masuk ke paru tapi belum masuk gitu. Dikit Iya, lagi iya, kalau iya. nggak ditandakin udah mungkin udah masuk paru-paru itu bang. Kan udah gitu kan saya 9 bulan bisa berobat. Pas udah selesai operasi itu pun nggak langsung sembuh ya. Nggak langsung sembuh. Kita masih berobat lagi 9 bulan. Katanya sampai masuk dagingnya sampai ke paru-paru gitu ya. Iya. Terus. Sedikit lagi itu mungkin kalau nggak benar cepat-cepat itu udah masuk paru-paru. Ya udah nembus berarti kan. Iya. Ototnya. Kan udahnya di sini hitam bang. Kayak kebakar. Oh, setelahnya. Setelah kebakar terus bakal nih nggak kerasa apa-apa. Oh, sarafnya langsung ini ya, kena ya. Bakal Iya, apa-apa. Sampai sekarang. Sekarang mah Enggak dong, sekarang mah saat udah- itu kan. Masih iya, sekarang sih lumayan lah enggak. Iya, saat itu kan. Saat itu bakal. Berarti dari dokter pun lumayan lama lagi tuh ya. Lama lagi 9 bulan saya berobat. Kan diperiksa terus itu sama dokter. Pantau terus. ya. Pantau terus sama dokter. Nah, selama pantauan dokter itu kejadian-kejadian anehnya terus terjadi Udah juga enggak. tuh ya. Oh, setelah dokter malah udah enggak. Dokter udah enggak. Terus kan apa namanya? Dokter enggak. Kan yang masuknya udah ke nenek saya nih hari Jumat ini. Oh, penutupnya udah penjelasan lah gitu ya. Itu. Iya, jadi artinya 50-50 ya. Ya, para kanca silahkan menyimpulkan sendiri bahwasannya setelah ditanganin dokter memang dalam kurun waktu 1 tahun ke depannya itu sembuh gitu. Dan sekaligus juga hari Jumat itu setelah pulang dari dokter pun neneknya kesurupan dan apa namanya menghentikan gitu ya, karena kesalahannya yang apa berhubungan sama yang tadi yang apa
ditolak Iya, cintanya gitu. itu. Sudah gitu, karena Bang. kemarahan. Udah gitu ya, udah beres tuh kan. Nenek saya tuh kan ngelamun kan, Iya. dia tanya gini, itu di atas genteng siapa ya? Dia dadah gitu. Ada orang di atas genteng, tapi dia dadah gitu, tinggi besar, lihat nggak? Ya enggak lah sih, mana sih itu loh, itu kata dia. Terus Dia bilang dia cuma Dadah dadah, siapa? cuma dadah doang. jatuhnya siapa? Ya nggak tahu, dia nggak bisa tahu, cuma bilang Oh. di atas genteng ada tuh. Ya. Siapa ya? Kata dia gitu kan. Iya. Itu nenek saya nih. Saya di sebelah dia, emang siapa Mak? Saya bilang, itu di atas genteng, lihat nggak? Lihat nggak? Kata dia. Enggak. Orang ada kok itu, kata dia gitu. Aduh, Berarti masih mantau ya kalau disimpulkan ke sana gitu ya. iya masih mantau. Dan bahkan gini Bang, mungkin efeknya sekarang yang saya rasain itu, setiap hari Jumat nih ya, mungkin masih kelas sedikit kayak saya. Setiap hari Jumat itu, saya itu kalau soal Jumat itu suka kayak yang males gitu loh. Suka kayak yang kalau soal Jumat suka kayak rasa apa-apa gitu kan. Di sini sakit atau apa gitu. Kayak gitu Bang. Dan itu berlangsung lama ya. Iya, kadang-kadang tuh kalau lagi sholat gini Bang, itu suka sakit kerasa apa aja gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itunya sampai sekarang. Kalau Ya. Jumat gitu. Sampai sekarang. Tapi yang tadi Putri tadi sudah tidak itu lagi ya. Yang Udah enggak. Putri enggak sih, udah nggak pernah itu lagi. Udah enggak pernah. Karena sejak itu kan pas hari itu kan nenek juga nggak selang saya sembuh. Berapa lama kan nenek meninggal Bang. Oh. Jadi kita nggak ada ini lagi, nggak ada apa, nggak ada yang ngasih Media tahu lagi, lagi. ya, nggak ada Iya, media. selama ini kan yang ngasih tahu tuh nenek gitu, Iya. almarhum gitu. Selama itu yang ngasih tahu nenek, Bang, luas gini tuh nenek, dari nenek gitu. Tapi yang titipan nenek itu masih dipegang sampai sekarang gitu ya. Masih ada, cuman nggak kayak dulu, nggak saya Nggak nggak antusias jalanin, kayak iya, dulu, nggak gitu. seantusias dulu. Nggak antusias kayak Iya, dulu. iya. Gitu. Masih ada, Masih cuman ada gitu. nggak antusias gitu. Jadi kalau ada kepentok apa sesuatu selalu kalau dulu itunya ke dia gitu, misalnya yang kesurupan kuat atau ada yang ngirim-ngirim apa kuat, pasti solusinya yang manggil itu ya kalau dulu ya. Iya, kayak ada jin-jin gitu Bang, pasti ke dia Bang. Soalnya kan kalau kita mau nutuin jin tuh kan jin lebih tahu ilmu kita loh dibanding. Iya betul. Soalnya saya teman pernah di dia mau apa? Mau ini Bang, mau keluarin jin itu ya. Mm-mm. Terus dia dibentak-bentak sama jinnya. Malah dibentak-bentak ya. Dibentak-bentak sama jinnya. Iya, karena lebih jago ya. Iya, dia lebih jago. Apa sih yang lalu Al-Qur'an aja bisa kan gitu kan, silakan. Baca aja kalau nggak bener pasti diketawain sama dia. Iya. Baca yang nggak bener lo ngapain ini gua pasti gitu. Iya. Ya gitu sebenarnya sekarang masih ada sih saya, tapi nggak terlalu sama Udah saya. nggak kesana ya, mindsetnya udah nggak kesana. Iya, tapi ada beberapa masih kalau kesana tuh kayaknya pengen sih kesana, cuman kayaknya nggak antusias nggak banget. antusias kayak dulu waktu Nggak kayak masih dulu kan muda zaman ya. iya dulu kan zaman banyak ilmu inilah ilmu Iya, itulah. karena untuk gangster Iya apa kan gitu ya. kayak gitu kan. Kebal gitu ya, ilmu kebal terus ilmu Zaman penghasilan tawuran iya, gitu kan, iya. penghasilan apa Tapi gitu. No sendiri nggak kesana mindsetnya ya, nggak ke- Enggak, saya nggak kesana. Saya maksudnya nggak kesana sih, cuman pengen connect ke itu aja gitu ya, ke supernaturalnya aja gitu iya, ya. sempat ke supernatural dan pengen sebenarnya niatnya pengen bantu orang gitu lah. Oh iya, bantu orang dari sisi yang lain. Iya. Ya semangatnya, spiritnya sama seperti keluarga nih berarti ya. Iya. Dari nenek juga sama begitu ya. Ayah juga begitu kan ya. Tapi Bokap juga sama ya, bapak juga. tapi saya lebih dekat sama nenek dibanding bapak. Iya sama nenek. Iya betul. Paling nggak bawa cuma ngarahin gini harus gini udah gitu. Tapi kalau bokap tuh nggak pernah, lu pausain ini nggak pernah. Iya, karena orang tua tuh pasti gitulah, lebih Nenek, lebih khawatir kalau orang tua gitu, takutnya salah. Kan kayak gitu kan nggak sembarangan kan. Padahal suatu saat saya minta amalan yang ilmunya lebih tinggi mungkin ya. Iya. Itu nggak boleh Bang, karena orangnya masuk ke dalam nenek saya. Oh, maksudnya nenek masih ada nih saat Masih ada waktu itu. Jadi kan waktu itu kan saya minta satu pendamping yang menurut saya, yang menurut dia mau gitu, masih oke lah gitu kan. Nah, akhirnya kan saya minta coba dong, nih saya mau ngamalin ini, itu nggak boleh. Dia datang langsung bilang jangan dulu kata dia. langsung datang. Langsung aja pada saat itu. Tapi nggak bisa nyebut nama ya. Nggak ada. Iya. Nggak bisa gitu. Iya. Pokoknya penjaga guru salah aja kayak gitu.
Oh, penjaga Gunung Salak. Dia misalnya dibilangnya Mbah Bodeg gitu aja. Mbak Kodek ya. Mbah Bodeg. Orang katanya sih godegan ini sih. Oh, Kodek itu jenggot ya, apa jambang ya. Iya, orangnya kalau di foto tuh ada fotonya. Tapi nggak saya foto, nggak boleh kayak gitu. Di lukisan ada itu orang. Di rumah, Ada, di iya. rumah bapak ada. Iya, iya. Ini orang, oh gitu. Tapi nggak boleh ya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Berarti itu masih leluhur ya, masih leluhur. Iya, masih dulu. Jadi kalau apa-apa manggilnya itu. Hmm. Iya. Tapi orang itu pun manggil Mbak Bodeg itu nggak sembarangan bang. Iya, iya pasti harus. Dia nggak mau kalau gitu. Harus ada garisnya lah ya. Paling saya manggilnya, saya sebutin Mama Haji paling. Hmm. Mama Haji itu istilahnya di bawah dia lah dibandingkan dia kan. Oh, yang lebih dekat lah gitu ya, Ah. lebih ya. Yang pentingnya itu Mama Haji. Hmm. Saya nggak bisa sebut namanya tapi Mama Haji ya. Iya, Haji. Iya gitu. Wah, luar biasa para kanca misteri Timur Bumi, dan silakan para kanca menyimpulkan sendiri kisah ini. Tapi artinya ini 50-50 antara scientific setelah ke dokter walaupun dalam masih ada kurun waktu berapa 1 tahunan lah ya menuju sembuh, dan dari sisi supranaturalnya semenjak terakhir pamit ya, artinya udah nggak mengganggu, cuman ingin mengungkapkan bahwa karena sakit hati, kalau manusia bahasa manusia itu karena sakit hati ditolak gitu, akhirnya dari makhluk tanda kutipnya itu memberi pelajaran lah, semacam memberi pelajaran tapi sangat menyiksa gitu ya, artinya seperti itulah para kanca. Nah itu kejadiannya bareng ya, hanya selang berapa hari gitu. Dari bedah proses di dokter sama kejadian closing, ibaratnya menyiksanya sudah gitu ya, menyudahi itu, dan hanya mengungkapkan bahwa beliau si makhluk konon yang cantik banget itu merasa sangat kecewa ya, Kecewa. Seperti itu para kanca. Barangkali para kanca ada pengalaman yang serupa juga, silahkan komen di bawah, atau kalau mau datang langsung ke sini untuk berkisah silahkan hubungi nomor telepon yang ada di sini atau Instagram di sini, dan silahkan menjadi narasumber di sini, atau kalau hanya ingin bercerita kisah yang sama di kolom komentar silahkan ketik di kolom komentar para kanca. Dan ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih itu aja. Cukup ya, ya luar biasa sih itu ya, kelihatan sederhana ketika diceritain, tapi ketika menjalani bertahun-tahun sampai kurus banget itu, tahu banget. Udah ini ya, ada apa? Udah nggak ada harapan untuk hidup. Udah nggak ada harapan, kayaknya Mikirnya mukanya udah nggak ada udah awal harapan ya. gitu. Sampai segitu bang apa? Sempat Idul Fitri juga saya masih sholat itu Paksain gitu ya, di depan lagi Kayaknya saya. nggak meninggalkan ibadah Iya. ya, Karena mindsetnya udah. mindsetnya udah nggak akan ada bertahan. Iya mindsetnya. Sayangnya foto-fotonya nggak ada, kalau ada foto-fotonya itu bisa ditampilkan, dan itu sangat Menjijikan. karena nggak mungkin gitu, maksudnya nggak mungkin tuh kan tadi diceritakan masih bisa sholat ke masjid kemudian tadarus juga gitu, karena mindsetnya memang sudah tidak ada harapan hidup gitu ya saat Iya. itu ya. Tapi alhamdulillah selamat, dan gerbangnya 50-50 antara ke medis dan tadi menutup sudah gitu mata rantai kemarahan dalam tanda kutip makhluk itunya gitu. Dan silakan percaya atau tidak percaya dikembalikan lagi kepada para kanca, dan silakan tulis di kolom komentar dengan sopan seperti itu para kanca. Dan akhir kata dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.